Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita salat subuh berjamaah. Dan ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri karena kita masih diberikan kesempatan dan hidayah oleh Allah, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri untuk bersujud di hadapan Allah dalam salat kita semua, karena tidak semua orang yang mendapatkan hidayah bisa tetap melaksanakan salat sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh hingga ujung hayat kita, sehingga kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tema kajian kita di subuh hari ini adalah tentang fikih hadis ya. Kita akan membahas hadis-hadis terkait dengan muamalah dan bagaimana kontekstualisasi dalam kehidupan kita saat ini. Karena jemaah sekalian, salah satu tantangan kita belajar hadis itu adalah bagaimana pemahaman terhadap hadis itu, kemudian bagaimana penerapannya di hari ini. Terlebih hadis-hadis tentang muamalah. Karena jemaah sekalian, hadis-hadis tentang muamalah ini memang kemudian banyak menimbulkan kemudian perbedaan faham di antara para ulama. Kenapa? Karena muamalah ini ya beda dengan ibadah yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Kalau ibadah itu enaknya kalau kita belajar hadis-hadis tentang ibadah itu ya kita fahami sesuai dengan apa adanya, hadisnya seperti itu kita laksanakan. Karena ibadah itu tidak akan berubah sampai kiamat. Ibadah ritual kita itu tidak akan pernah kemudian berubah tata caranya, nggak mungkin, Pak. Makanya lebih mudah kita belajar fikih hadis-hadis terkait dengan ibadah. Nah, yang menjadi tantangan bagi para ulama itu adalah hadis-hadis tentang muamalah. Karena hadis-hadis tentang muamalah ini, ya, muamalah itu kan berkembang. Bagaimana kemudian transaksi, ya, kemudian bagaimana tradisi pasar, itu dari hari ke hari ada perubahan, ada perkembangan yang boleh jadi di masa Nabi itu ada, di sekarang tidak ada, atau sebaliknya di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Nah, sehingga memahami hadis-hadis ini, memahami hadis-hadis terkait muamalah itu perlu pemahaman yang lebih dalam. Nah, maka ada istilah kontekstualisasi. Memahami hadis-hadis terkait dengan muamalah harus sesuai konteksnya. Tidak bisa dipahami secara tekstual. Tidak bisa dipahami secara tekstual. Karena kalau dipahami secara tekstual, itu nanti malah bisa salah pemahamannya. Nah, malah kesimpulan hukumnya bisa jadi salah. Makanya nanti tidak heran kalau ada salah seorang ulama ahli hadis. Beliau ini seorang pakar hadis di abad kedua Hijriah. Ya, namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau pernah mengatakan, al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu harusnya kan jadi pedoman, harusnya jadi petunjuk bagi seorang muslim. Tapi kalau salah pemahamannya, salah penerapannya, maka hadis itu malah bisa menyesatkan, kata beliau. Nah, belum lagi nanti ada salah seorang ahli hadis juga namanya Ibnu Wahab. Ya. Beliau itu pernah mengeluarkan statement, ya, kalau saja dulu saya nggak ketemu sama Imam Malik sama Imam Lais, Imam Malik, Imam Lais ini dua orang ahli fikih, ya, dan tentu pakar hadis juga selain ahli fikih. Kalau saya nggak ketemu mereka berdua, saya celaka. Kenapa? Karena dulu saya mengira semua hadis Nabi itu wajib diamalkan semua, gitu ya. Ternyata setelah saya ketemu dua orang ini, pakar fikih ini, ternyata tidak semua hadis itu bisa diamalkan. Bagaimana pemahaman terhadap hadis itu yang kemudian harus diperdalam. Seorang pakar hadis saja yang hanya tahu sahih hadis, hadis mana hadis sahih, mana hadis dhaif, itu belum cukup. Tapi harus juga paham
bagaimana kontekstualisasi dari hadis-hadis itu. Terlebih hadis-hadis muamalah ini, Pak. Hadis-hadis terkait dengan jual beli, terkait dengan transaksi dan seterusnya, itu memerlukan pemahaman yang dalam. Nah, insya Allah kita akan bahas beberapa hadis ya yang terkait dengan muamalah, bagaimana pemahamannya, kemudian bagaimana penerapannya pada hari ini, ya, pada hari ini. Nah, jemaah sekalian, yang dimaksud dengan kontekstualisasi dalam hal ini, dalam dua hal sebetulnya. Ya. Pertama dalam pemahamannya. Jadi tadi, memahami hadis terlebih dalam muamalah ini, itu harus kita pahami konteks hadis itu. Ketika Nabi mengucapkan hadis itu, kita harus paham nih, apa asbabul wurudnya, gitu ya. Bagaimana kondisi sosial di masa itu. Sehingga kita bisa menarik intisari dari hadis itu dengan benar, gitu ya. Jadi tidak hanya berpaku pada teksnya aja. Nah, ketika Nabi mengharamkan misalnya gitu ya, Nabi melarang. Ini latar belakang larangannya apa nih? Apa di balik larangan itu? Itu yang harus kita perdalam. Tuh. Karena kalau tidak, ini mohon maaf ya, ada orang kemudian memahami hadis secara tekstual, kemudian ketika Nabi larang ya sudah berarti haram mutlak gitu ya. Nah, ini juga boleh jadi akhirnya jadi semua jadi haram karena tidak memahami konteks dari hadis itu. Pertama dari sisi pemahamannya, memahami konteks hadis dan mencari ilatnya. Ilat itu artinya alasan hukumnya. Kayak tadi misalnya, apa alasan Nabi melarang itu? Nah, itu yang diperdalam oleh para ulama nanti gitu ya. Yang kedua, kontekstualisasi dari penerapannya, dari sisi penerapannya. Jadi ketika sudah ditemukan ilat hukumnya, intisari dari hadis itu kenapa alasan dibalik larangan itu, bagaimana penerapannya di hari ini. Ya, bagaimana penerapannya dari karena hadis itu kan jadi pedoman kita sebagai seorang muslim gitu Pak ya. Maka kita harus bisa mengamalkan hadis itu sesuai dengan pemahaman yang benar. Di hari ini bagaimana penerapannya? Tuh, maka coba kita akan bahas Pak satu persatu hadis-hadis terkait dengan muamalah, bagaimana pemahamannya menurut penjelasan para ulama dan bagaimana penerapannya hari ini. Nah, baik, kita mulai saja dari hadis yang pertama, Pak. Hadis terkait muamalah yang pertama dari Hakim bin Hizam. Ya, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Muhammad SAW. Ada orang yang mendatangiku, memintaku untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Ya, bolehkah saya belikan barang itu di pasar, kemudian aku jual barang itu kepadanya? Apa jawab Nabi? Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Nabi mengatakan, la tabi' ma laisa 'indak. Jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Jadi ini kisahnya tadi, ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Dia menerima pesanan dari orang. Tapi barangnya belum dimiliki, masih di pasar. Tapi orang itu sudah pesan dan dia sudah ngasih uangnya ke Hakim bin Hizam. Nanya ke Nabi, Nabi ini saya belum punya barang, tapi orang sudah pesan ke saya. Boleh nggak saya terima pesanan itu? Padahal barangnya masih di pasar, belum saya miliki. Ternyata jawaban Nabi apa? Jangan kamu jual barang yang kamu miliki. Nah, berarti apa namanya kesimpulan hukumnya, Pak? Haram ya. Ini larangan, Pak. Larangan itu seharusnya haram ya. Berarti kita menjual barang yang belum kita miliki. Sekarang banyak nggak begitu, Pak? Ya pre-order itu, Pak. Ya, kita pesan barang ke orang, padahal orang itu penjual itu belum punya barangnya. Kayak misalnya mau kurban sebentar lagi ya. Ya pesan sapi dong, gitu ya. Orang sapinya belum ada. Nah, itu sudah kasih uangnya, itu boleh nggak seperti itu? Ini ada hadisnya, Pak. Jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Atau sekarang itu dijual beli online itu, Pak ya. Itu ada istilah namanya drop shipping. Jadi orang itu bisa jualan barang tanpa harus punya barangnya dulu. Dia cuma modal postingan doang gitu ya. Posting gambarnya, posting deskripsi barangnya. Ketika ada orang pesan ke dia, kemudian diteruskan ke supplier. Setelah itu supplier yang akan mengirim langsung ke konsumen atas nama dia. Jadi orang itu nggak perlu punya barang, nggak perlu ngemas, nggak perlu packing gitu, Pak ya. Enak aja tinggal terima pesanannya. Nah itu dropshipping. Jadi orang bisa jualan tanpa modal. Karena barangnya dari supplier, dia nggak harus beli dulu. Ya. Nah ini, apakah hadis ini itu terkait dengan praktek yang seperti tadi itu? Nah maka di sini pentingnya kita memahami tadi konteks hadisnya. Ya. Apa latar belakang dari larangan ini? Gitu ya. Oke. Nah ternyata nanti para ulama mendalami hadis ini, gitu ya. Apa latar belakang ya, dari larangan hadis tadi? Kenapa Nabi kok melarang menjual barang itu?
Apa yang menjadi titik keharamannya? Itu penting, Pak. Titik keharamannya di mana? Ya. Maka para ulama mengatakan illat larangan menjual barang yang belum dimiliki itu bukan karena barangnya belum ada, bukan karena barangnya belum dimiliki, tetapi karena adanya ketidakpastian ketersediaan barang itu, ya, sehingga dapat merugikan bagi pembeli. Orang barangnya belum jelas ini ada atau enggak ada, sudah dijual. Nah, kan pembeli rugi itu Pak ya. Dia sudah nunggu ya berhari-hari ternyata barangnya enggak ada. Nah, itu kan merugikan pembeli. Kenapa? Ketidakpastian. Nah, dari mana kok ada pemahaman seperti ini? Ini dengan melihat ya fakta di masa itu atau kondisi di masa itu. Jadi di masa Nabi itu Pak, pasar itu tidak seperti sekarang yang serba ada gitu ya, toko serba ada. Ya kita kalau mau ke pasar itu apa aja yang kita pengen ada, supermarket misalnya gitu ya. Di zaman Nabi pasar itu terbatas, ya tidak semua barang ada tersedia. Dan pasar itu juga tidak banyak waktu itu. Jadi kalau misalnya di Madinah, di pasar Madinah ternyata kosong, nggak ada barangnya, nyari ke pasar lain susah. Jaraknya jauh, harus melewati padang pasir, belum ada resiko dibegal dan seterusnya di masa itu. Sehingga Nabi itu ingin memastikan kalau kamu jual barang, pastikan dulu barangnya ada. Karena kalau spekulasi di pasar nanti insya Allah ada gitu. Ternyata nggak ada gimana? Dan nyari barang susah waktu itu. Nah sehingga sangat-sangat spekulatif ketika orang itu kemudian mendapat pesanan barang padahal barangnya belum ada. Karena waktu itu memang sulit ya. Tidak semua barang itu tersedia ya dan mencari pasar alternatif juga susah. Beda kondisinya di masa sekarang. Ya, kondisi di masa sekarang itu Pak, pasar banyak, ketersediaan barang melimpah, apa aja ada, gitu ya. Bahkan sekarang sudah online itu berarti lebih luas lagi, ya, gitu. Ketersediaan barang itu, kita bisa nyari barang dari manapun, dari siapapun, dimanapun, gitu Pak ya. Sekarang kita bisa beli barang dari orang Bogor, dari orang Depok, dari orang Bekasi, dari orang manapun, gitu ya. Karena dengan adanya sistem online ini, sehingga yang jadi titik keharamannya ini disebut bukan karena barangnya belum ada, tapi karena ketidakpastian barang itu ada atau tidak. Artinya apa? Artinya apa? Kalaupun barang itu belum ada, kan biasanya kita di kampung dulu begitu Pak. Di kampung itu ada orang misalnya suka ke pasar karena dia punya warung. Itu orang biasanya pesan ke dia, beliin baskom, beliin panci gitu ya ke pasar. Gitu ya. Nah, dia kan belum punya pancinya, belum punya baskomnya. Nah, orang itu pesan. Nah, maka sebetulnya keharamannya bukan karena barangnya belum ada, tapi spekulasinya itu yang tidak boleh. Artinya, kalau penjual itu bisa memastikan barang itu ada nanti, gitu ya, ketika mau diberikan itu ada, walaupun pada saat pemesanan barangnya belum ada, maka itu tidak masalah, boleh, halal kata para ulama. Nah, ini pentingnya kita memahami hadis secara konteksnya, Pak. Ya. Maka kaidahnya itu adalah memperjualbelikan yang belum ada, barang yang belum ada, dan belum bisa dipastikan ada atau tidak nantinya, tidak boleh, haram. Spekulasi itu nggak boleh. Ya. Tapi memperjualbelikan barang yang belum ada, tapi kita bisa pastikan ketersediaannya nanti, maka boleh, ya, boleh. Nah, apa landasannya? Karena ternyata Nabi sendiri, Pak, itu pernah membolehkan masyarakat Muslim waktu itu jual beli barang yang belum ada. Yaitu kasus jual beli salam, akad salam. Akad salam itu artinya pre-order itu. Jadi orang di Madinah beli kurma jauh sebelum panen, Pak. Jadi panennya 2 tahun lagi, setahun lagi, itu sudah dibeli dari sekarang. Kenapa kok dibeli dari sekarang? Karena kalau belinya jauh sebelum panen, itu harganya dapat lebih murah. Dapat lebih murah. Karena kalau dia belinya pas panen, itu harganya jauh lebih mahal. Jadi supaya dapat harga lebih murah, dia sudah pre-order dari sekarang. Ya, beli kurmanya sebelum panen. Nah, Nabi bolehkan itu di Madinah itu, Pak. Loh, padahal Nabi sebelumnya kan melarang dalam hadis ini. Nabi melarang jual beli barang yang belum ada. Ternyata dalam kasus lain Nabi malah bolehkan memesan kurma yang belum dipanen. Bukan hanya belum ada, Pak, belum dipanen, ya, belum ada kurmanya. Ternyata dibolehkan asalkan tadi kurmanya dijelaskan spesifikasinya, berapa kintal yang dia pesankan gitu ya. Apa jenis kurmanya itu dijelaskan. Nah, jangan ijon, kalau ijon nggak boleh. Ijon itu kayak di kampung-kampung ya, beli beras, beli padi sebelum panen.
tapi nggak dijelaskan berapa kintal. Pokoknya berapapun hasil panennya saya beli. Nah, itu ijon, itu nggak boleh. Harus dijelaskan berapa kintal yang dia pesan gitu ya. 2 kintal, 3 kintal, sekilo, 1 ton misalnya, nah, maka boleh. Jadi ini penjelasan dari hadis ini. Maka sebetulnya kayak tadi dropshipping segala macam itu dibolehkan dengan syarat, dengan catatan ya, si penjual bisa memastikan ketersediaan barang dan barangnya pun jelas spesifikasinya sesuai yang diminta ya. Nah, kemudian syarat berikutnya, harga atau pembayaran harus dilaksanakan lunas di muka. Jadi kalau pesan barang yang pre-order yang belum ada di penjual, itu minimal pembayarannya harus lunas di muka, nggak boleh dihutang ya. Karena kalau dihutang itu nanti jual beli hutang dengan hutang. Minimal salah satu sudah ada duluan, imma barangnya atau uangnya dulu gitu ya. Jadi kalau barangnya belum ada, minimal uangnya sudah lunas. Jadi pembayaran harus lunas di muka. Kalaupun barangnya belum ada, maka asalkan bisa dipastikan ketersediaan barang itu. Nah sekarang gampang Pak, sekarang gampang orang memastikan ketersediaan. Sekarang di apa marketplace itu kita bisa melihat ya stoknya itu berapa, sudah ada ya, update stoknya itu sudah ada di marketplace itu. Jadi kalau kita mau jualan barang itu stoknya sudah ada informasinya bagi pembeli gitu ya. Jadi lebih bisa memastikan ketersediaan barang itu zaman sekarang. Oke. Karena contoh-contoh di masa Nabi yang dilarang itu terkait dengan hadis ini Pak. Contohnya misalnya jual beli janin dalam perut induk. Jual beli janin dalam perut induk itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang nggak bisa memastikan ini janin ini lahirnya nanti sehat walafiat apa enggak nih, ya. Berapa kilo segala macam nggak jelas. Jadi tunggu dulu lahir baru dibeli, gitu ya. Jangan jual beli janin dalam perut induknya karena ini nggak jelas. Belum ada di barangnya karena belum jelas. Ada si janinnya cuma belum jelas. Atau misalnya Nabi pernah melarang juga jual beli buah di dalam pohon yang masih belum matang. Jadi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimari qabla buduwi salahiha. Nabi melarang jual beli buah yang masih belum jelas matangnya di pohon. Gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena nggak jelas. Ada sih buahnya cuma nggak jelas nanti ini berapa yang berbuah, berapa yang matang. Maka harus jelas, Pak. Jual beli dalam Islam itu harus jelas apa yang dibayar, apa yang dibeli. Nggak boleh istilahnya ada goror. Nah, goror itu yang dilarang. Jadi kalau kita mau jual beli, barangnya harus pasti. Tidak boleh ada spekulasi di situ. Baik spekulasi dalam masalah ketersediaan, atau spekulasi dalam masalah spesifikasinya. Kayak tadi misalnya jual beli barang, buah yang belum matang. Buahnya sih ada, cuma kan nggak tahu kita yang matang ini berapa. Boleh jadi nanti sebagian yang dimakan kampret, ya, dimakan apa, kelawar gitu ya. Jadi nggak semuanya matang tuh. Ada yang jatuh, ada yang busuk. Nah, jadi harus jelas dulu ini matang dulu di kilo, nanti baru kemudian sesuai kilonya kita beli gitu ya. Sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Nah, ini tidak boleh ada goror. Kenapa? Karena jual beli dalam Islam itu harus mengedepankan aspek saling ridho. Nggak boleh Pak orang jualan dengan kita itu ada rasa penyesalan, ada merasa dirugikan, ada merasa tidak rela, tidak ridho. Haram berarti uang yang dia dapat. Maka untuk memastikan keridhaan itu, maka harus jelas semuanya, barangnya harus jelas, ketersediaannya harus jelas, kan gitu ya. Kalau kita jualan jangan jualan yang nggak pasti, apalagi barangnya nggak ada. Ya kayak misalnya mohon maaf itu jual beli emas, tapi emasnya nggak ada. Ya. Cuma permainan harga aja, gitu ya. Nggak ada emas yang nggak ada diperjualbelikan, gitu ya. Atau jual beli apapun itu forex apa itu ya. Apalagi sekarang ada investasi bodong mengatasnamakan trading, ya. Yang ternyata judi gitu ya, murni judi, tebak-tebakan doang. Kayak yang kemarin ditangkap tuh Pak ya, ada apa binomo yang segala macam itu ternyata bukan trading, itu murni judi, tebak-tebakan doang. Nah, yang itu yang dilarang sebenarnya. Banyak korban tertipu kan. Nah, ini hadis pertama ya terkait dengan jual beli barang yang belum ada. Kita lanjut ke hadis yang kedua. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal transaksi hutang piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli. La yahillu salafun wa bay'un, itu bunyi hadisnya. Tidak halal mencampurkan transaksi hutang piutang dengan jual beli. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kita kira-kira ada nggak di praktek keseharian kita, Pak, yang gabung tuh antara hutang piutang dengan jual beli? Kita misalnya ke warung Pak, ya beli barang, ngutang juga gitu ke warungnya. Itu termasuk nggak gitu ya, hadis ini?
Atau misalnya ini, kita beli beli makanan lewat ojek online, ya. Itu ada hutang, ada jual beli, Pak. Kenapa hutang? Karena kita nggak langsung bayar ke restorannya kan, ditalangin dulu sama drivernya tuh. Ada hutang berarti ke driver. Plus jual beli juga. Jadi jual beli jasa, kita bayar ongkos kirimnya. Lah itu berarti menggabungkan hutang dengan jual beli. Berarti itu haram. Gimana, Pak? Nah, ini pentingnya kita belajar hadis, memahami konteks hadisnya. Apa maksudnya menggabungkan hutang dan jual beli? Yang haram itu yang gimana? Kayak tadi gitu ya, ke warung, ya bang beli tapi sebagian yang utang, ya, karena uangnya belum cukup, berarti nggak boleh menggabungkan jual beli dengan hutang. Nah, maka kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama. Berdasarkan penjelasan dari Imam Ahmad, ilat larangan dalam hadis di atas adalah riba atau gharar. Jadi yang haram itu kalau menghasilkan riba atau gharar. Bagaimana contoh kasusnya? Kalau kasus riba itu begini. Jadi ada orang minjemin uang ke orang lain, kemudian yang ngasih pinjaman itu, Pak, dia juga jualan barang juga. Nah, saya mau nih kasih pinjam ke kamu, tapi kamu harus beli barang saya ya nanti. Nah, barangnya itu disyaratkan harganya harus lebih mahal. Misalnya harga normalnya 10.000, ya, tapi dia minta kamu bayarin barang saya 12.000 ya. Karena saya sudah minjemin kamu. Karena saya sudah minjemin kamu nanti beli barang saya, tapi harganya dinaikin. Nah, ini ada riba di situ, Pak. Kenapa? Karena kelebihan harga itu menjadi bunga dari pinjamannya itu. Kayak ini jual beli dengan hutang gitu ya, menggabungkan jual beli dengan hutang. Jadi jual belinya itu menjadi syarat dari hutang. Itu, Pak. Jual belinya menjadi syarat dari hutang. Atau dibalik begini. Ada petani, dia pengen nanam tanaman. Dia pengen dapat modal. Minjem dari seorang pengusaha, ya. Tolong kasih saya pinjaman 10 juta. Kata pengusahanya, ya sudah, saya kasih 10 juta tuh. Tapi dengan syarat nanti kalau panen jual ke saya. Tapi ya harganya harus di bawah pasar. Harus lebih murah. Ya petani mau nggak mau terima syarat itu, Pak, karena dia butuh pinjaman. Nah, ini yang nggak boleh, hutang dengan jual beli yang menjadi syarat. Jadi jual belinya menjadi syarat dari hutang, itu yang nggak boleh. Jadi ada unsur eksploitasi dari si peminjam itu. Jadi jual belinya ditekan gitu ya, harganya harus lebih mahal, atau kalau yang jual yang meminjam harganya harus lebih murah. Nah, berarti di sini ada Ada manfaat yang diambil oleh pemberi hutang itu ya. Itu yang nggak boleh, Pak, ya. Itu ada ribanya. Atau yang kedua, kasus goror. Bagaimana goror itu kan tadi ketidakjelasan ya. Yaitu pemberi pinjaman mengambil barang peminjam sebagai jaminan. Ya. Nanti kalau mau pinjam ya harus ada jaminan, misalnya motor, ya. Motornya harganya 20 juta. Pinjamannya harganya dia kasih pinjaman 5 juta misalnya gitu, Pak, ya. Dengan perjanjian, kalau nanti nggak bisa bayar, kalau bisa bayar nanti ditebus, dikembalikan motornya. Tapi kalau nggak bisa tebus, nggak bisa dibayar hutangnya, maka otomatis motor ini jadi milik saya. Ya, seolah-olah jadi jual beli. Jadi 5 juta itu sebagai pembayaran dari motor yang jaminan tadi ini. Nah, itu yang goror, Pak, nggak boleh. Ya. Kenapa goror? Dari awal akarnya hutang, tapi kalau nggak bisa bayar jadi jual beli. Berarti ini akarnya jual beli apa hutang nih? Ya. Karena kalau dari awal jual beli, Pak, itu nggak mungkin mau 5 juta, ya, padahal motornya harganya 20 juta. Tapi kalau dari awal akadnya hutang, kalau bisa bayar kan bisa kembali. Kalau nggak bisa bayar, ya sudah, hilang tuh, Pak, motornya. Ya, padahal hutangnya cuma 5 juta, harga motornya 20 juta. Karena dijadikan jaminan, udah, habis semua. Nah, ini goror, Pak. Ada ketidakpastian akadnya apa sebetulnya, hutang atau jual beli ini. Nah, ini yang dimaksud dengan menggabungkan hutang dengan jual beli yang dilarang. Jadi kalau misalnya tadi transaksi GoFood kayak tadi itu nggak termasuk yang dilarang, Pak. Karena itu jual belinya tidak menjadi syarat dari hutang gitu ya. Hutang itu hanya sebatas alasan kemudahan aja supaya drivernya nggak bolak-balik gitu ya. Talangi aja dulu gitu, daripada harus ngambil uang dari konsumen kan bolak-balik dia ke warung lagi kan gitu ya. Jadi dia talangin, baru setelah sampai dia dibayar sama si pembelinya. Jadi itu tidak termasuk dalam larangan ini. Jadi larangan menggabungkan jual beli dengan hutang itu kalau menghasilkan riba atau gharar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak, ya. Jadi selalu ada alasan rasional dari larangan itu, Pak, gitu ya. Selalu ada alasan rasional kenapa kok dilarang. Oke. Ini yang kedua, yang ketiga,
Nah, ini hadis yang mungkin yang agak jadi pertanyaan juga ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Muslim itu bersekutu dalam hal rumput, air, dan api, dan hasil penjualannya haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin al-kala wal ma'u wan nar wa thamanuhu haramun. Jadi Nabi melarang jual beli 3 hal, Pak. Rumput, air, api. Itu nggak boleh perjualbelikan, kata Nabi ya. Harus jadi milik bersama. Nggak boleh ada orang jual beli air, jual beli rumput, jual beli api. Nah sekarang masalahnya orang jual beli korek api, ya kan Pak? Orang jual beli air sekarang, ya jual beli galon. Apakah orang yang usahanya jual beli galon itu haram, gitu ya? Ada hadisnya, ada. Nabi melarang jual beli air, penjualannya haram, gitu ya. Jual beli air, jual beli rumput, jual beli api. Nah ini harus kita perdalam maksudnya apa nih, gitu ya? Karena kalau bisa, kalau dipahami tekstual, wah ternyata saya selama ini uangnya haram hasilnya ya. Karena saya jual beli selama ini jual beli aqua katanya gitu ya, jual beli air kemasan. Kalau ternyata ada Nabi melarang jual beli air, berarti haram dong. Ya. Nah ini yang harus paham. Maka tadi Pak, memahami hadis itu harus dengan benar gitu ya. Tidak hanya memahami teksnya, tapi dipahami bagaimana penjelasan para ulama dari hadis ini. Bagaimana penjelasannya? Ini maksud larangan jual beli air di atas apabila air itu berada di tempat yang bukan milik perorangan, seperti di sungai, danau, laut, mata air, air hujan, sebagainya. Itu jelas nggak boleh Pak. Ya, sungai itu kemudian ditarif gitu ya. Orang mau ngambil air ya bayar sekian, padahal itu sungai airnya, bukan, artinya air milik umum gitu ya. Di danau, di laut dikuasai. Nah, sehingga harus orang mau ngambil itu harus beli. Tapi kalau sudah jadi milik pribadi, ya misalnya dari danau itu dia ambil, dia sedot ya ke rumahnya atau ke pabriknya atau ke tempat dia produksi, kemudian dikemas, kemudian didistribusikan ke masyarakat, kemudian dijual. Itu beda lagi kasusnya Pak, karena sudah jadi milik pribadi. Yang nggak boleh itu adalah menguasai sumber daya alam yang seharusnya milik bersama, dikuasai kemudian orang harus beli. Nah itu Pak, kan sudah sesuai undang-undang kita tuh Pak ya. Apa namanya di undang-undang kita itu, segala kekayaan itu ya, bumi dan di alam kita itu harus digunakan oleh dimanfaatkan oleh negara untuk keperluan masyarakat kan gitu ya. Harusnya begitu, sesuai hadis ini. Tapi yang ada sekarang dijualin tuh Pak ya. Nah, dijualin kuasai segelintir orang ya. Berapa persen orang itu kemudian menguasai sebagian besar aset atau sumber daya alam di Indonesia, dan sehingga kita yang kemudian orang yang hidup di Indonesia harus beli ya tanah air, tanahnya bayar, airnya tanahnya sewa, airnya bayar. Ya. Nah, itu seharusnya nggak begitu. Di masa Nabi pernah kejadian. Di masa Nabi itu pernah ada satu sumur, yang mana sumur ini Pak jadi mata air, sumber air bagi seluruh penduduk kota Madinah. Tapi sumur ini dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi orang yang mau ngambil air di sumur itu harus bayar. Jadi bisnis tuh Pak ya. Dibisniskan. Padahal ini sumber mata air satu-satunya bagi orang Madinah waktu itu. Dan waktu itu musim kering. Musim kering. Jadi orang punya sumur itu kering semua kecuali sumur ini nih. Tapi punya orang Yahudi masalahnya. Jadi orang tuh harus beli kan. Jadi repot ya. Masa harus minum aja, mau mandi aja harus beli airnya kan. Makanya kata Nabi, udah siapa nih yang mau bersedekah ya, kita beli tuh sumur dari orang Yahudi itu. Akhirnya ada Sayyidina Utsman yang kemudian, udah Nabi saya beli aja sumurnya. Cuma itu sumur Pak, itu orang Yahudi nggak mau ngasih. Enak aja mau dibeli, ini kan sumber pendapatan saya ya. Tapi pinternya Sayyidina Utsman beliau negosiasi, gini aja deh ya. Kamu tetap memiliki sumur ini, saya hanya ingin beli setengahnya aja. Jadi kamu dapat uang, tapi kamu nggak kehilangan kepemilikan dari sumur ini, kata Sayyidina Utsman. Wah ini tawaran menarik. Ya sudah kalau gitu, saya pengen harga sekian, dia dimahalin harganya. Jadi ya sudah, gimana pembagiannya? Jadi sehari milik Sayyidina Utsman, sehari milik orang Yahudi, bergantian gitu Pak. Orang Yahudi setuju tuh Pak. Oke, bagus juga ditawarannya gitu kan. Sumurnya tetap jadi milik dia, ya. Kemudian dia dapat uang dari Sayyidina Utsman dan dengan harga yang tinggi waktu itu. Karena Sayyidina Utsman ini orang yang kaya, beliau pedagang gitu ya. Beliau ini pebisnis yang sukses. Jadi orang kaya, beliau bisa membeli sumur itu ya. Nah ternyata setelah dibeli setengahnya oleh Sayyidina Utsman, jadi di harinya Sayyidina Utsman itu digratiskan bagi orang Islam.
Siapa orang Islam yang mau ngambil silakan gratis, ambil aja di hari Sayyidina Utsman. Karena digratiskan di hari itu, maka orang-orang Muslim itu ngambil air buat persediaan buat hari berikutnya juga, buat 2 hari, gitu ya. Maka otomatis di harinya orang Yahudi nggak ada orang beli ke situ, Pak. Waduh, jadi sepi ini pembelinya gitu ya. Apa namanya ditipu sama Sayyidina Utsman gitu ya, berhasil apa namanya dikelabui gitu ya. Maka mau nggak mau akhirnya ya sudah saya mau jualnya semuanya deh ya. Akhirnya dijual pas semua orang Yahudi itu kepada Sayyidina Utsman sehingga menjadi milik penuhnya Sayyidina Utsman waktu itu. Dan kemudian diwakafkan oleh Sayyidina Utsman menjadi milik umum, milik umat Islam waktu itu ya. Jadi wakaf, namanya Sumur Raumah. Dan sampai sekarang masih ada sumur itu, Pak ya. Bahkan dari sumur itu kan dialirkan ke kebun-kebun kurma ya, jadi wakaf ya. Kebun kurma itu menghasilkan banyak hasil, dan sampai sekarang hasilnya itu terus berkembang, bahkan jadi perhotelan, Pak. Ada hotel Sayyidina Utsman, bahkan ada rekening Sayyidina Utsman sampai sekarang, rekening wakaf Sayyidina Utsman. Bayangkan, Pak, 1400 lebih tahun yang lalu ya, Sayyidina Utsman sudah wafat tapi pahalanya terus mengalir tiap hari itu, Pak. Dari wakaf, dari mulai sebuah sumur itu berkembang jadi hotel, jadi kebun kurma segala macam gitu ya. Pahalanya terus mengalir. Itu luar biasanya wakaf. Nah itu. Jadi kalau jual beli air kemasan itu bukan masalah, karena yang jadi masalah adalah ketika air yang seharusnya milik umum tapi dikuasai kemudian dijual. Tapi kalau sudah jadi milik pribadi ya, dikemas, didistribusikan, ya itu bukan arti dalam hadis ini. Oke. Hadis yang keempat. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, janganlah menyambut para pedagang dari luar, dan jangan pula orang kota menjualkan barang orang desa. Ayah Tawus lantas berkata pada Ibnu Abbas, apa maksudnya orang kota menjualkan barang orang desa? Ia berkata, yaitu ia tidak boleh menjadi calo. La yahillu, la yabi'u hadirun libadin. Tidak boleh orang kota menjualkan barangnya orang desa. Artinya orang kota jadi caloknya bagi orang desa. Nah ini maksudnya gimana, Pak? Apakah profesi sebagai broker, sebagai tengkulak itu jadi haram? Ya. Jadi waktu itu, Pak, di zaman Nabi, orang desa itu kalau mau jual barang ke kota, dia bawa barangnya dari kampung gitu ya, kemudian dijual di kota. Jadi orang kota itu dapat suplai barang dari orang-orang desa. Gitu ya. Nah, kemudian nanti sesampainya di kota, si barang itu dicegat oleh orang kota. Duh, sini saya yang jualkan, ya. Sama orang kota kemudian jadi dicaloin gitu ya, dicaloin. Jadi yang jual langsung ke penduduk kota itu bukan orang desanya, ada calo di kota ini. Dan kamu santai aja, pulang aja gitu ya, biar saya yang jualin. Nah, ini ternyata dilarang oleh Nabi. Jadi orang kota jadi calo bagi orang desa, itu nggak boleh. Nah, itu gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi ilat larangan orang kota menjadi calo bagi orang desa adalah mengelabui orang desa dengan memanfaatkan ketidaktahuannya terhadap harga pasar di kota. Jadi orang desa itu kan dulu belum ada sosial media, Pak, belum ada Google, belum ada internet. Jadi orang desa itu nggak tahu harga di kota itu berapa harga pasarnya. Jadi dengan kepolosan dia datang ke kota, dia nggak tahu harga pasar di kota, kemudian dicegat sama orang kota. Udah saya yang jualin aja. Nah, dijual dengan harga lebih mahal sama orang kota itu, karena dia tahu harga pasar di kota. Dibeli dengan harga lebih murah dari orang desa. Ya, semacam tengkulak gitu, Pak ya, semacam tengkulak. Tapi ini letak keharamannya adalah karena memanfaatkan ketidaktahuan harga dari orang desa. Artinya, kalau orang desa itu tahu harga di kota itu berapa, dan dia ridho kemudian menyerahkan barangnya ke orang kota untuk dijualkan, ke calo, ke tengkulak, maka berarti nggak masalah. Nggak ada keharamannya di situ. Apalagi sekarang kan orang desa bisa mengetahui harga di kota itu berapa, ya. Karena boleh jadi ada orang desa yang terpaksa menjual ke calo itu karena mungkin tidak punya transportasi atau tidak punya link di kota, sehingga ya sudah lebih gampang jual ke tengkulak aja gitu ya, lebih gampang, lebih praktis walaupun dapat harga lebih murah. Nah, jadi ilat keharamannya adalah kalau orang desa nggak tahu harga, dimanfaatkan sama orang kota, gitu ya. Atau yang kedua, adanya doror atau bahaya kerugian bagi penduduk kota karena harga barang menjadi lebih mahal karena dijualnya sama calo. Jadi gara-gara calo ini harga jadi mahal. Itu yang menjadi larangannya.
Kalau orang desa yang langsung jual ke orang kota itu harganya dapat lebih murah. Tapi gara-gara calo ini Pak, harganya dinaik. Jadi orang kota itu dapat barang harganya jadi naik gara-gara ada calo. Yang seharusnya sebetulnya orang kota, orang desa bisa aja langsung jual ke penduduk kota, nggak harus ada calo. Tapi gara-gara ada calo, jadi mahal. Nah sehingga kalau begitu maka jadi haram. Jadi calo yang bikin naik harga. Tapi kalau calonya memang calo yang diizinkan oleh penjual karena memang misalnya untuk distribusi lebih luas itu nggak ada masalah. Calo yang haram itu kayak kayak apa namanya calo di terminal itu Pak ya. Jadi orang sebetulnya bisa langsung beli ke agen, tapi karena tiketnya harus apa sudah ludes semua dibeli sama calo, akhirnya penumpang terpaksa beli sama calo dan harganya jauh lebih mahal. Nah itu memberikan madarat bagi pembeli, gitu ya nggak boleh. Ya. Atau calo apa? Kalau orang nonton main bola itu Pak ya, karena ada tiketnya, itu biasanya orang beli tiket langsung itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah habis duluan sama calo itu Pak. Ya diborong sama calo. Jadi orang mau nonton bola itu belinya sama calo tiketnya. Dan harganya jauh berkali-kali lipat. Nah ini berarti menyebabkan harga jadi mahal gara-gara calo. Gitu ya. Maka para ulama menjelaskan, boleh jadi calo dengan syarat, pertama, tidak menyebabkan madarat bagi pembeli. Ya. Dan calo itu dibutuhkan karena untuk distribusi lebih luas. Kemudian orang desa yang tadi datang ke kota itu juga tahu harga barang pasarannya berapa. Sehingga tidak terjadi penipuan, pengelabuan kepada penjual dari desa. Baik, nah sudah jam 6 kurang 8 ya. Kita buka tanya jawab aja Pak ya. Nah, ini hadis-hadis terkait dengan muamalah yang kita perlu perdalam lagi bagaimana penjelasannya, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita tutup, silakan kita diskusi, buka pertanyaan dari para jamaah. Fadhal, kalau ada yang ditanyakan. Jadi ada 3 pihak nih Pak, ada A, B, C gitu ya. Yang punya rumah misalnya A, atau yang ya tapi hutang gitu ya. Oh, tapi rumah ini sudah jadi milik A ya, bukan hutang. Atau rumah ini masih hutang. Lihat dulu, ini hutang ini berarti rumah ini hutang, terus ditalangin gitu oleh si B. Jadi dibayarkan rumahnya ya oleh si B seharga tadi 500 juta. Ya, ya, baik. Nah, ini tergantung akadnya sebenarnya Pak ya. Kalau dari awal akadnya itu dia ngutangin, kalau ngutangin itu tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada kelebihan. Saya ngutangnya 500 juta, ya kembali 500 juta lagi. Ya. Kenapa? Iya, maksudnya tadi kan ada ketentuan apa namanya dibagi dua dan seterusnya gitu ya. Maka akadnya jangan hutang sebetulnya. Kalau mau boleh bagi hasil. Akadnya apa? Namanya musyarakah. Musyarakah itu artinya kepemilikan bersama. Jadi saya ikut bayar 500 juta, maka saya punya porsi di rumah itu, porsi kepemilikan juga. Jadi 500 juta itu bukan ngutangin. Ya. Karena kalau akadnya ngutangin, saya nggak boleh ambil manfaat apapun dari rumah itu. Nah, maka akadnya adalah saya ikut beli dari rumahnya. Jadi ikut beli, Pak. Jadi rumah itu biar nanti nggak disita misalnya oleh bank seterusnya, saya ikut beli aja deh, saya bayarin. Tapi ini bukan hutang ya, saya ikut beli. Jadi saya punya porsi di rumah itu. Nah karena saya punya porsi di rumah itu, maka kalau nanti dijual otomatis kan dibagi dua hasilnya sesuai porsi masing-masing. Misalnya tadi ternyata terjual 1,5 M, ya sudah dibagi sesuai porsi modal kita. Misalnya sebelumnya sudah lunas 500 juta oleh pemilik si A tadi, kemudian si B juga punya 500 juta di rumah itu, jadi setengah-setengah. Jadi kalau nanti ada keuntungan dari rumah itu, dijual ternyata jadi 1,5, berarti 500 juta itu dibagi dua atau 2,5, sesuai porsi kepemilikan. Itu boleh, karena itu akadnya bukan hutang, itu akadnya musyarakah, porsi apa namanya, iuran beli rumah itu ya, milik bersama, kemudian jadi milik bersama tadi gitu ya. Itu yang dipakai di bank syariah. Jadi di bank syariah itu ketika mau KPR gitu ya, itu akadnya nggak boleh hutang. Bisa dengan akad murabahah namanya jual beli, atau dengan tadi musyarakah. Jadi nasabah punya misalnya bayar sebagian, bank bayar sebagian. Nah, itu bank itu bukan sedang meminjamkan kalau bank syariah, tapi dia membeli porsi dari rumah itu, jadi milik bank. Tapi nanti porsi milik bank dibeli oleh si nasabah berangsur. Nah, namanya musyarakah mutanakisah, kepemilikan yang berangsur-angsur kemudian dijual oleh bank kepada nasabah. Jadi boleh dengan akad tadi, membeli kepemilikan. Musyarakah namanya. Cuma satu akad itu, satu akad. Jadi tidak termasuk yang dilarang jadinya. Tapi kalau akadnya hutang jadi masalah gitu ya. Kalau akadnya hutang ya tidak boleh
dapat nilai tambah baik dari hasil penjualan ataupun tadi dari bagi hasil. Taib. Ya itu salah satu konsekuensi dari kongsi tadi. Kalau kongsi bedanya dengan hutang itu gitu. Jadi kalau hutang rugi nggak rugi dia tetap harus dapat pokok plus bunga gitu ya. Atau pokoknya aja minimal. Tapi kalau kongsi tadi memang konsekuensinya adalah begitu. Jadi kalau naik dibagi barang, kalau turun ya rugi barang gitu. Itu konsekuensi dari musyarakah, dari akad musyarakah tadi. Jadi itu bedanya musyarakah dengan hutang. Terima kasih Pak Ridwan ya tadi sudah ditambahkan. Jadi itu bedanya hutang dengan musyarakah. Ya. Jadi makanya seharusnya transaksi syariah itu adalah bagi hasil dan bagi rugi, bukan hanya bagi hasil. Kalau bagi hasil itu riba namanya, bagi hasil doang ya. Jadi harus bagi hasil plus bagi rugi, sebetulnya begitu. Tapi kalau tidak menjadi syarat nggak apa-apa. Kalau tidak menjadi syarat ya, yang nggak boleh itu kalau menjadi syarat. Kamu boleh ngutang saya asal ini rumah saya jual ke kamu, gitu ya, dengan harga yang tinggi misalnya gitu ya. Atau kamu punya rumah saya beli dengan harga yang murah. Jadi dia nggak mau ngasih pinjam kalau nggak ada syarat jual beli itu. Jadi jual beli menjadi syarat dari hutang. Jadi sebab akibat nggak boleh. Tapi kalau ini karena ya dia minjem aja pada awalnya gitu ya. Tapi karena ternyata dalam seiring berjalannya waktu ada kesulitan finansial, akhirnya dijual dengan harga yang biasa normal gitu ya. Ya nggak ada masalah karena tidak menjadi syarat. Yang pertama tadi bunga ya. Ini kasusnya kalau minjemnya dalam waktu lama. Jadi apakah harus 1 juta juga bayarnya? Padahal sudah inflasi itu. 1 juta 5 tahun lalu dengan sekarang sudah turun nilainya. 1 juta dulu mungkin bisa beli apa, sekarang sudah jadi berkurang. Nah, di sini letak perbedaan para ulama. Di sini ada khilafiyah. Karena di masa Nabi nggak terjadi. Di masa Nabi itu nggak ada inflasi. Dinar itu kan stabil nilainya. Ya, zaman dulu itu 1 dinar sama dengan seekor kambing. 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau sekarang harga emas 1 juta, jadi 4 juta 2,5. Masih dapat nggak seekor kambing? Masih dapat. Jadi artinya nilainya stabil. Maka fatwa ulama klasik itu ya hutang harus sama dibayarnya. Tidak boleh ada kelebihan meskipun jauh gitu ya lama. Karena nggak ada inflasi. Nah sekarang uang kertas kita terjadi inflasi. Ya, yang nilainya bisa jadi jauh gitu merosot. Saya pernah ada diceritakan ada seorang ustadz bercerita ke saya, ada tetangganya dulu zaman tahun kapan saya nggak tahu, mungkin zaman dulu gitu ya, dia ngutang buat naik haji, dia gadain sawahnya ke tetangga. Naik haji itu waktu itu cuma 300.000 katanya gitu ya, dia gadain sawah buat naik haji, kemudian meninggal dan sawahnya belum ketebus ya, sampai kemudian di generasi berikutnya sampai cucunya entah generasi keberapa mau bagi waris. Nah ini ada sawah yang belum ditebus, nah, akhirnya mau ditebus. Berapa tebusnya? Sekarang naik haji itu sekarang ongkosnya berapa Pak? 40 juta, 35 juta gitu ya. Dulu 300.000 masa bayar 300.000 lagi kan? Kan nggak bisa naik bora-bora naik haji 300.000 Pak gitu ya. Nah ini pulang kampung aja nggak bisa. Nah makanya di sini letak ijtihadiyah para ulama, karena sekarang ada inflasi, maka boleh saja ada sebagian pendapat mengatakan ketika berhutang itu dikonversi ke nilai emas. Konversi ke nilai emas. Jadi dulu ketika ngutang 10 juta, itu waktu itu harga emas berapa? Nah, misalnya 10 juta itu sama dengan 5 gram emas waktu itu. Nah, tinggal nanti ketika bayar, misalnya berapa lama terserah itu ya, 5 tahun, 10 tahun berikutnya, tinggal nanti bayar senilai 5 gram emas pada waktu dia lunasin. Ya, otomatis kan naik tuh ya, 5 gram sekarang jadi misalnya lebih mahal lagi gitu ya. Jadi sesuai harga emas, boleh. Sebagai berapa? Jadi bukan riba. Kenapa bukan riba? Karena ini bukan disyaratkan di awal. Kalau riba itu kan saya ngutang 10 juta kembali 15 juta ya. Disyaratkan tuh. Kalau ini seiring berjalannya waktu karena kan naik harganya bukan disyaratkan di awal. Ini sebagai ganti rugi. Ganti rugi karena ada penurunan nilai uang karena inflasi. Jadi beda antara ganti rugi dengan bunga tadi. Kalau bunga itu disyaratkan di awal ya. Mau rugi mau enggak pokoknya saya harus dapat bunga. Tapi kalau ini ganti rugi dari adanya kemerosotan nilai tukar uang. Jadi disesuaikan dengan barang yang nilainya lebih stabil yaitu emas. Gitu. Jadi boleh dengan cara kita. Yang kedua terkait dengan tadi betul ya bahwa muamalah itu sangat terkait dengan kondisi, kebiasaan, tradisi. Boleh jadi satu tempat dengan tempat lain berbeda, satu zaman dengan zaman lain berbeda. Contoh, zaman dulu itu
orang yang makan di pinggir jalan itu dianggap orang fasik, sehingga kalau dia bersaksi di pengadilan, kesaksiannya tidak boleh diterima. Karena dianggap orang fasik, tidak boleh jadi wali gitu ya. Karena wali itu kan harus agamanya baik, ya tidak boleh menjalankan dosa besar gitu ya. Nah, makan di pinggir jalan itu termasuk bisa mengurangi apa keagamaan, kesolehan seseorang. Nah sekarang Pak, Ustadz aja makan di pinggir jalan itu Pak ya. Karena sekarang warungnya memang pinggir jalan kan, gitu ya. Apa namanya pecel lele segala macam kan pinggir jalan semua tuh. Masa jadi fasik gara-gara itu. Nah karena kondisi berbeda. Gitu. Nah maka sama kayak tadi bagaimana cara memuliakan tetangga, memuliakan tamu itu setiap zaman mungkin ada apa namanya tradisinya. Setiap tempat ada tradisinya. Yang penting kan maksudnya tercapai itu memuliakan tamu. Saya kira itu. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.